Oke, Bang Naja silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sekalian menjawab pertanyaan Bro Jack dulu. Pertanyaannya itu apakah Al-Quran terkena kodok? Ya, kodok dan kodar. Ini pertanyaannya kodok atau kodar, Mas Jegita? Di stop dulu timernya. Kodok apa kodar yang ditanyakin? Yang mas ya pada prinsipnya takdir itu aja lah Ustaz. Atau Loh, predestinasi. beda, bro. Beda. Takdir itu kodar, kodok lain gitu. Ya, Ditanyakan okay. ini kodok apa kodar? Maksud saya takdir Ustaz. Loh. Tadi soalnya bilang kodok gitu. Jenengan pertanyaan ini dapat dari mana? Kalau pertanyaan saya sebenarnya pakai bahasa saya sih Ustadz. Pakai bahasa saya. Apakah Quran terkena predestinasi? Itu. Kalau predestinasi itu penentuan atau takdir. Ini waktunya jalan nggak ini Mas? Oh enggak ya? Oke, nggak jalan. Silakan. Belum dijawab, belum jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Bro kita ini, apakah Al-Quran terkena takdir, ini kurang tepat teman-teman ya. Kurang tepat. Seharusnya itu kodok, bukan kodar ya. Kodoknya dulu yang ditanyakan, bukan takdir gitu loh. Kalau dikatakan kodok, maksudnya bukunya ya jelas seperti itu. Kemudian masalah apa tadi wes? Lupa saya wes. Masalah Mu'tazilah ya. Ketika saya mengatakan maaf Ustadz, aku minta maaf sekali. Tadi Ustadz menjawab apa? Menjawab apa tadi? Minta tolong timernya dihentikan. Tadi yang terkena apa Ustadz? Kodok. Oh ya, oke. Yang terkena kodok itu apanya Ustadz? Buku. Oh, bukunya. Enggak. Bukan gitu. Aku percaya Ustadz Wafi paham yang saya maksud, dan ini kan saya minta timernya dihentikan nih. Saya minta tolong. Ya. Bukan. Karena saya tahu Ustadz Wafi paham arah pertanyaan saya. Saya sampai minta maaf loh Ustadz Ali. Saya sampai minta maaf Ustadz Ali. Oke, saya tanya Ustadz Wafi, apakah Anda berkurang konsentrasinya ketika saya mau pertanyaan yang detail, karena Anda kan baru menjawab bukunya. Iya, jadi memang Oke. Silakan. Saya minta maaf, saya untuk yang teman-teman terhormat di bawah, saya minta maaf. Oke, monggo Ustadz Wafi silakan. Iya, yang penting kan saya paham arahnya jenengan Mas ya gitu loh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya terangkan dulu ya. Kalau maksudnya buku dengan tulisannya ini kodok, ya apakah terjadi di dalam kodok Allah? Ya jelas seperti itu. Jelas terjadi, maksudnya terjadi di dalam kodok Allah. Nah, kalau jenengan bilang takdir itu kurang tepat. Kodok dulu, baru nanti tanyakan takdirnya, begitu. Kemudian masalah Mu'tazilah. Tadi ketika saya mencontohkan ya, saya menulis buku kepada masjid kita tentang bahasa yang masjid kita itu pahami, dan itu saya analogikan dengan pewahyuan Al-Quran, itu tidak benar Mas Jack. Berarti Anda belum paham Mu'tazilah itu arahnya kemana gitu loh. Ini ya, ini kitab namanya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid ya, yang ditulis oleh Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Muhammad bin Ibrahim Al-Baijuri mengatakan, wa'taqid ayyuhal mukallaf tanazzuhal Qur'an bimakna kalamihi ta'ala anil hudud khilafan lil Mu'tazilah al-qailina bi hudusihil kalam. Ingat ya, kata Mu'tazilah yang baru itu adalah kalamullah, kalam Allah yang melekat kepada zat Allah, itu bukan Quran bukunya. Kalau Quran bukunya Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah itu sama-sama mengatakan makhluk. Kenapa Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu adalah baru? Karena za'man minhum anna min lawazimihi al-huruf wal aswat. Karena menurut Mu'tazilah yang namanya kalam itu butuh kepada huruf dan butuh kepada suara. Sehingga kalau ada huruf dan ada suaranya itu jelas makhluk. Ini dalilnya Mu'tazilah.
Sedangkan kalau Quran bukunya itu Mu'tazilah dengan Ahlu Sunnah sepakat itu makhluk gitu bro kita. Itu jadi harus Anda pahami dulu Mu'tazilah ini arahnya kemana kok bisa mengatakan kalam makhluk. Jadi beda dengan penjelasan saya, jangan dikait-kaitkan. Sedangkan jawaban Anda sama sekali tidak ada yang mengena tentang pertanyaan saya bahwa kalau Anda menggunakan hermeneutik, maka bagaimana dengan sholat skripturanya? Di dalam Kejadian 1 nomor 1 tidak ada esensi dafar logos di sana. Seperti itu. Dan kemudian kita kan bilang dalam seorang diri dalam zat Allah. Memang dalam Kristen ada zat kah? Kan tidak ada gitu loh. Bukan esensi Tuhan itu error. Kenapa meminjam definisi zat? Kan tidak nyambung. Oke, habis. Berhubung tadi karena ini siapa? Waktunya Bang ini dipotong-potong. Jadi kita kasih waktu 45 detik untuk bertanya. Silakan. 45 detik ya Pak Ustadz ya untuk bertanya ya. Belum ada pertanyaan ini. Ya. Bang Ali, Bang Najah silakan. Oke, Ustadz Wafi mau bertanya silakan. Nah, tadi bro kita kan selalu mengaitkan Al-Quran dengan firman Yesus tuh. Nah, lalu bro Bek Citah mengatakan buku memiliki duinatur. Nah, pertanyaan saya, mana dalilnya buku itu memiliki duinatur? Contoh seperti Al-Quran semuanya ya, Anda mengatakan memiliki duinatur. Itu mana dalilnya? Karena ini bisa gabrul nantinya. Jangan dikira duinatur di dalam Kristen itu terjadi kepada Islam. Nggak ada itu, nggak ada. Berarti Biblos setara dengan Yesus kan? Yang satu jadi buku, yang satu jadi laki-laki, kan begitu berarti. Berarti Biblos itu punya duinatur juga. Kalau seperti itu Torah juga punya duinatur berarti. Kenapa gak dituhankan? Isinya kan firman Tuhan. Sekian. Oke, saya jawab. Waktunya silakan. Oke, saya jawab. Boleh? Halo. Iya bro, Oke, silakan. ya saya jawab ya. Sebentar. Tolong dimatikan sebentar. Tadi pertanyaan Ustadz Wafi, Kejadian 1, oke. 1, terus yang kedua tadi apa Ustadz Wafi? Minta tolong. Sorry. Yang pertama tadi